Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh, dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah ramai setuju semua, tapi kemudian saudara ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong pokoknya tidak boleh dibatalkan, pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong, misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR, kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik, ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuklah Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela, tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi presiden buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat Perpu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu, mengerti tidak terhadap persoalan. Kalau mengerti, jalan Perpunya. Kalau waktu itu terus Perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Mari kita perbaiki ke depannya nih bagaimana ya, termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan Pak Mahfud misalnya? Ya kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN, tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK, bukan ASN, sebagai pegawai tetap gitu di KPK, namanya bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Apa penghayatan kebangsaannya itu tadi. Nah sesudah tidak uji, orang yang baik-baik ini terbabat semua tuh, babat semua. Nah saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya ini orang bekerja baik-baik, apa? KPK-nya tidak mau nerima, pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. BKN sudah bilang begitu, Menpan RB bilang begitu, KPK-nya bilang begitu, terus gimana dong? Tidak bisa. Lalu apa? Kita sampaikan, Presiden juga mengatakan janganlah, kenapa orang dipecati, apa salahnya? Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya, kenapa sih dipecati? Orang seperti Novel itu penting biar ada yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus, sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden. Saya ngomong dengan Mas Uceng di sini yang sering memberi advokasi, Zainal Arifin Mukhtar. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK, cuma itu diberikan kepada mereka. Saya waktu itu khawatir juga, jangan-jangan orang-orang ini tidak mau, kan kita yang malu. Misalnya saya nawari, Anda sudahlah jangan di KPK, mau masuk saja ke Polri. Lalu bilang saya tidak mau gitu, kan kita yang malu, udah nawari. Tapi kita dekati, mau enggak? Akhirnya
Dari 54 itu yang tidak mau hanya 2. Yang lain masuk semua ke sana sekarang. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.